Oke, Sobat Dorpin, kembali lagi sama gue, Muhammad Arfan Awal Santoso, di Dorpin Podcast. Kali ini sudah kedatangan tamu yang spesial, yang sudah tidak asing di channel ini. Ya. Sahabat gue yang bernama Farel Rehan Adiatama. Kali ini kita mau bahas apa sih? Seperti yang tertera di belakang sini layar. Kita akan membahas tentang perompak Somalia. Betul. Yang lumayan meresahkan ya. Sangat meresahkan dunia perairan dunia. Ya. Perairan internasional lah tepatnya. Kalau nasional internasional, ya, betul. Perairan internasional. Nah, oke. Di sini kita akan membahas dua kejadian. Ya. Ya. Yang pertama, mau yang MV Sinar Kudus dulu atau yang Alabama dulu? Alabama dulu deh. Alabama dulu ya. Ya. Itu. Oke. Nah, di kasus sama-sama penyanderaan berarti Penyanderaan, ya? betul, dulunya. Penyanderaan kapal Alabama ini yang terjadi di sekitaran tahun berapa, Mang? 2009 ya. Betul. 2009, di mana pada saat itu adalah zaman kepemimpinannya Bapak Barack Obama. Ya. Yang kita tahu beliau adalah presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Dan harus menghadapi tugas beratnya. Iya, menghadapi situasi di mana adanya penyanderaan kapal Alabama ini, gitu ya. Betul. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan segera tanyakan aja kepada Kang Farel untuk menjelaskan ke kalian semua. Betul. Agar lebih enak gitu ya dijelasinnya. Betul. Itu seperti apa sih kondisi pada saat penyanderaan itu, baik dari awal sebelum terjadinya penyanderaan sampai akhirnya terjadinya penyanderaan, dan itu berapa lama waktunya? Oke, kita jelasin ya. Oke. Jadi kapal Alabama itu, si Kapten Phillips itu kan lagi di rumah tuh awalnya tuh. Lagi di rumah? Lagi di rumahnya yang di Virginia itu. Dia dapat surat tuh dari pihak kapal Alabamanya dengan ini tujuan utama pelayarannya ya. Dia berlayar dari Salalah Oman menuju Mombasa, Kenya, Mombasa, karena Mombasa kan ada pelabuhan tuh situ, kayak Surabayanya lah gitu kan. Tapi emang kan lautnya harus laut Somalia situ tuh. Nah, kaptennya udah membaca nih, tapi dia mungkin nggak sadar gitu kan kalau di laut Somalia itu banyak perompak situ tuh. Oke. Nah, dia minggu depannya setelah dapat surat dari perusahaan, dia langsung terbang ke Salalah Oman dari Amerika Serikat. Dapat tuh tugas barunya kan, katanya kapten lama kontraknya tuh selesai kerjanya tuh. Jadi kapten lama kan pulang dulu ke rumahnya kan buat istirahat dulu. Lalu digantikan dengan Kapten Phillips. Ya, Phillips. Nama kapten kapal itu nama aslinya adalah Richard Phillips. Nah, akhirnya Richard Phillips ini kan sudah terbang ke Oman. Betul. Setelah istirahat sehari hotel, besok kan dijemput sama mobil orang pelabuhan atau mobil hotel ngantar ke pelabuhan Salalah Oman. Nah, di situ dia ketemu kapalnya tuh. Masuk kapal, gak lama gak sampai sejam ya ke si Phillips itu. Dia baru naruh koper sama tas ininya lah, ransel sama tas gymnya di kamar. Dia datang ke anjungan kapal. Dan dia menanyakan kepada officer lah atau wakilnya dia di anjungan itu. Dia bertanya, ini kita berlayar kemana? Officernya menjelaskan kepada Phillipsnya. Bahwa ini akan berlayar ke Kenya. Ya, dia bilang kan kapal ini dari Salalah Oman kita akan ke Kenya. Nah, di situ Phillips tuh minta penjelasan dari officernya itu tersebut. Ini jalurnya lewat mana nih, kata dia gitu kan.
Ada jelasin tuh sama si officernya. Jadi gini, Cap, kita lewatin lautnya ini nih. Tapi mungkin si Philips nggak bakal nyadar kalau itu mungkin dia bilangnya lautannya aman. Taunya dari setelah apa ya? Berlayar. Setelah tali kapal jangkar dilepas dari pelabuhan Salalah Oman, dia ngecek tuh di mapnya tuh, mapnya kapal kan ada mapnya tuh, ada petanya kan, peta jarak layarnya kan. Navigasi ya? Navigasinya dicek nih sama si Philips. Kok ada 2 kapal tugboat butut ngikutin kapalnya dia. Dia akhirnya kan kayak gelisah lah gitu kan, namanya kapten kan nggak mungkin nggak gelisah ya kalau tiba-tiba diikutin sama pembajak laut gitu kan. Dia cek bolak-balik tuh, keluar kapal pakai teropong, bajak laut nih kata dia kan. Balik lagi ke dalam ruang kerja lagi, ke navigasi, ke deck itu. Dicek lagi di peta navigasinya. Bajak laut nih kata dia gitu kan. Cek lagi keluar sama dia berkali-kali tuh. Akhirnya bener kan dikejar bajak laut. Yang pertama, kalau nggak salah bajak lautnya gagal karena mesinnya ada yang rusak. Oh. Yang pertama gagal. Jadi karena lagi menuju ke kapal kapalnya. ini, Alabama, tiba-tiba mesin kapal ini rusak. mesin gitu. kapal Si takbotnya, perompaknya. perompaknya rusak. Akhirnya balik lagi ke tepi pantai si perompaknya. Oh, bisa tapi balik ke tepi pantai itu. Bisa, mungkin dibantu pakai tali itulah dari yang perompak itu lagi. Kapal tetap jalannya terus tuh, kapal si Alabamanya tuh. Nah terus Philips kan karena udah malam ya, dia cuma balik kamar, cuma ngirim email buat istrinya sama anaknya. Ya udah tuh dia pada Istirahat gitu ya? istirahat, tidur. Besok pagi, nah itu terjadi lagi tuh setelah si pembajaknya ganti mesin tugboatnya itu. Oh, dibenerin dulu. Dibenerin dulu kan semalaman itu kata Philipsnya. Akhirnya besok paginya, siangnya itu terjadi lagi. Dia awalnya nggak tahu apa-apa kan, tapi emang Philipsnya bilang pasang selang kebakaran sekarang juga. Selang air pemadam kebakaran sudah dipasang sekarang juga. Untuk itu menjauhkan para perompak. Dipasang lah itu per sudut kapal tuh dipasang tuh. Supaya nanti begitu perompak mendekat bisa disiram itu. Disiram, betul, atau enggak menjauh. Tapi ini bukan menjauh lagi. Jadi sejak selang air pemadam kebakaran dinyalain, itu dia nggak pembajak tuh nggak minggir atau kabur gitu, nggak. Tapi mendekat. Mendekat terus. Oke. Dari belakang nggak bisa katanya kan. Coba di samping, nggak bisa juga. Ya udah pembajak kan naik itu ke atas kapal. Akhirnya cekcok juga di ledak tuh cekcok. Kayak dia kayak rebutan jabatan gitu loh si pembajaknya. Oh gitu. Iya. Ini berarti cekcok antara Kapten sama pembajak. Oh gitu. Cekcok akhirnya kan. Dia bilang, akhirnya pembajaknya cuma ngomongnya gini. Saya ingin mengulikan membawa kapal, cara nyetir kapal, katanya gimana. Udah gitu Philipsnya nggak boleh megang apa-apa. Udah gitu di ruang anjungan itu officer-officer yang di samping Philips itu udah ditodong senjata. Sampai ada satu orang pembajak mencari keberadaan kru lain ke ruang mesin. Di mana nih para krunya lain nih? Tapi yang paling hebat si juru masaknya itu. Kenapa emang? Dia pakai serpian beling untuk mengerjain si perompak ini. Jadi kalau dia masuk ke dapur, kakinya berdarah, kena pecahan. Akhirnya kena tuh pembajak yang tuh kena. Dia bilang katanya, kamu tujuannya apa untuk kesini? Saya akan obrak-abrik ruangan ini. Ya. Terus apa yang kamu mau lagi? Anda punya duit nggak untuk bebasin ini? Wah susah dong, nggak teman. Duitnya kan banyak gitu, gede kan bebasinnya kan. Udah gitu kan sebelum membajak juga, itu kan Philips udah telepon kemana-mana tuh minta bantuan sana sini. Bahkan setelah dia nelpon para tentara-tentara itu berita tuh luas kesebar kemana-mana. Nah, kesebarnya itu karena ada yang memberitahu berarti? Ada yang beritahu dari
Philips kan ngabarin ke perusahaan. Oh, jadi si kapten ini masih bisa mengabari gitu ya? Ya masih bisa ngabari ke perusahaan sama ke Berarti si angkatan laut. pembajak ini nggak menyabotase semuanya dong ya? Enggak, Alat komunikasi masih jalan berarti? masih jalan. Oh, karena nantinya bakal dijadikan oleh si perompak ini sebagai alat untuk mediasi dan juga negosiasi pembebasan ya? Ya, pembebasan pembajak itu. Akhirnya kan berita sebar kemana-mana tuh kan. Tiba-tiba, nah si pembajak yang satu ini udah ketahuan di orang mesin tuh satu tuh. Dicegat sama orang mesin. 5 orang tuh, sama orang mesin dicegat tuh. Kau mau ngapain kesini? Sama orang mesin kan lebih galak-galak tuh. Gua akan obrak-abrik kata pembajaknya. Gua akan obrak-abrik mesin ini juga sekarang juga. Kata si orang mesinnya. Mau ngapain lu? Gua akan tutup aja. Wah, susah tuh ngelawannya kan. Kenapa Tiba-tiba nggak langsung dilumpuhkan aja? Kan orang mesin ini udah berapa ml? mesin itu 10. Mesin 10, dek Ya kan 10. itu berarti kan yang ketangkep ini kan 1 orang. 1 orang. Tapi kan pembajaknya tahu nggak berapa orang? 4 orang. Iya, makanya kan berarti jumlahnya lebih kecil daripada kru. Iya. Kenapa nggak langsung di ini aja ya? Langsung Dihajar kan? dihajar aja gitu ya? Pengennya dihajar. Tapi si perombaknya tetap nggak bisa Kenapa? tenang. Katanya dia pengen bunuh satu persatu krunya. Alasan pertamanya. Itu sampai kemana-mana ditarik-tarik gitu. Ditanya. Akhirnya kan ditarik-tarik sampai keluar kapal tuh. Ya, maksudnya ke geladak yang bagian luar di anjungan ya. Tiba-tiba si perombak tuh lihat ada skoci di situ. Dibukalah skocinya. Dibawa. Si Philips tuh udah tarik-tarik gini sama pembajaknya. Sini lo yang kata pembajaknya. Sini lo yang punya kapal, kata dia. Gue pengen tahu cara bawain skoci kayak apa. Ditarik beneran kan. Kata dia, mana ketua pembajak kita? Kalau nggak ketemu, satu persatu nih orang kapal kita bunuh. Oh, jadi nyariin dia. Nyariin. Oh, jadi kebetulan yang terjebak ini adalah ketuanya gitu. Ketuanya. Karena Bisa ketua kejebak gitu ya? bisa, karena udah dicekek sama orang mesinnya. Dan KKM pun udah tarik kembali senjatanya. Oke. Karena si ketuanya tuh udah cekek sampai gak boleh pegang senjata sama itunya kan. Tetapi ketiga perompak ini pun masih ada pegang senjata. Gitu. Ditarik-tarik kemana-mana. Akhirnya ada skoci. Dibuka. Philips tuh sempat nego. Dia Philips tuh. Kalau Anda mau bawa skoci saya silakan. Saya nggak ikut. Kata dia gitu kan. Pembajaknya nggak mau. Gak bisa dong. Kalau Anda yang punya, Anda harus ajarin kita. Aduh, gimana nih kata Philips kan gitu kan. Udah kayak pikiran mana-mana itu kan Philipsnya sama anggota kru lainnya di kapal. Akhirnya tuh tarik-tarik tuh Philips tuh ke ini kan, ke skoci. Udah cepet ikut sama kita. Terus anggota gue gimana kata Philips itu. Berkali-kali tuh negosiasi. Udah biarin aja kata dia. Ditarik bener deh. Dibawa kabur pakai skoci. Kapten Philipsnya. Dibawa kabur kemana itu, Bang? Bilangnya pakai skoci mau ke arah Somalia-nya. Tapi kapal pun masih tetap berlayar ke arah Mombasa, Kenya. Akhirnya setelah kapal itu si skoci ditarik sama pembajak, besoknya US Navy itu langsung ke lokasi itu. Dikirim 2 kapal. Tapi ke lokasi kapal itu ya? Kapal lagi berlayarnya katanya yang kan. dimana kaptennya udah diculik nih gitu Udah diculik, ya? Pas satu anggota US Navy ke kapal Alabama itu, dia nanya ke officer sama kepala kamar mesinnya, ini kapal Alabama kata dia. Betul pak, kata si krunya Alabama. Betul pak, ini kapal Alabama. Katanya mana? Kata US Navy-nya gitu kan. Diculik pak, udah diculik sama pembajak 4 orang. Waduh, ini mah. Oh, jadi begitu diculik, si pembajak ini ikut 4 orang ini? Ikut dalam si koci itu. Oh, jadi ini kapal udah kosong, udah tinggal isi officer dan sama kru aja gitu ya? Kru mesinnya sama officer itu. Akhirnya disuruh ini kan, kata krunya bilang, Pak, itu ada skoci, mungkin besok Bapak bisa ngecek aja ke lokasi itu juga. Datanglah 2 kapal perang. USS Benry sama apa gitu kalau nggak salah. Tapi total sampai ada 4 kapal tuh yang datengin skocinya Philips tuh kalau nggak salah.
Datanglah itu. Berarti ketahuan itu posisinya di mana tuh tahu ya? Tahu. Karena dicatat semua tuh sama si US Navy, dicatat semua tuh isinya tuh. Jadi yang si Phillips di kursi berapa, terus dia apa, kan mau dibebasannya susah banget tuh si Phillips tuh kan. Sampai ada yang pakai perahu boat yang speedboat itu kan, turun kan, ada pelan tuh. Nah, ada US Navy yang bawa senjata tuh, yang pakai speedboat itu tuh. Si pembajaknya keluar tuh. Anda mau apa kesini? Kata dia. Mana Kapten Phillipsnya? Tar dulu, kan ini kan bukannya posisinya di Skoci. Skoci, ya, tapi kan ada speedboatnya yang ikutin Skocinya tuh. Iya, maksud Akang si perompak ini keluar dari mana? Oh, buka pintu Skocinya maksudnya, buat ngecek si US Navy-nya. Emang Skoci itu ada pintunya, Kang? Ada pintunya. Pintu di belakangnya kan itu pintu tuh. Dibuka. Itu pintu belakang dibuka. Si perompak pun tetap masih bisa marah-marah sama Oh, US jadi Navy. ini sudah bukan kapal kecil kayak perahu karet itu bukan ya? Bukan, Skoci itu lebih kayak warna oranye lah mungkin kalau kalian mau lihat di kapal tuh ada lah Tapi gitu. kayak speedboat gitu bentuknya. Mesinnya kayak speedboat, tapi bentuknya kayak kapal kecil gitulah buat penyelamatan kapal tenggelam. Itu namanya speedboat. Itu namanya si Skoci itu segitu tuh. Taunya kan gitu ya, Skoci itu kan biasanya buat penyelamatan tuh. Iya, Tapi nggak nyangka juga kalau ada pintunya gitu ya. ada pintunya. Karena dibuka-buka waktu pembajak udah di kapal kan, dibuka-buka, ditutup kunci, dibawa kabur tuh Skocinya. Oh gitu. Iya. Akhirnya si US Navy kan masih bolak-balik tuh. Itu Phillips itu disandra 5 hari itu. 5 hari tanpa minuman, tanpa makanan. Enggak, tujuan si kapten ini disandra itu buat apa? Tujuannya Buat jadi negosiasi sama US Navy-nya. US Navy atau emang karena ada hal yang lain gitu? Soalnya maksudnya gini ya. Kenapa tuh? Kapten itu kan maksudnya ya kapten ya dia bertugas untuk membawa kapal gitu. Iya, betul. Gitu. Ya bertanggung jawab atas semuanya lah, kru Iya, segala macam. betul. Ya kan? Tapi Jadi, emang kok tuh, bisa gitu loh? Maksudnya kaptennya ini disandra, maksud dan tujuannya itu apa gitu loh? Kayak kalau misalnya katakanlah yang disandra ini adalah presiden gitu ya. oh iya. Itu mungkin masih masuk akal. Ini adalah kapten gitu loh. Kapten. Kenapa harus kapten disandra? Itu ada penjelasannya nggak di situ, Mang? Penjelasannya sih buat uang tembusannya itu tuh. Jadi mereka berasumsi, si perompak ini berasumsi kalau misalnya mereka menyandra kapten ini, dia bisa mendapatkan uang tebusan yang banyak kayak gitu. Iya, betul. Oh, Tembusannya yang banyak, jadi kapten bisa dibebasin tuh. berarti dalam arti lain, kapten ini benar-benar adalah orang yang penting ya. Iya, dari orang penting sebuah di kapal ya, Iya, gitu ya. betul. Akhirnya kan itu US Navy berkali-kali tuh kan mau dikirim makanan aja nggak boleh sama perompak. Dihadang Itu selama 5 hari. 5 hari. Mau dikirim Kalau total dengan yang waktu awal penyanderaan atau awal masuknya ke kapal itu, si perompak ini berapa hari berarti, Mang? Ada 6 hari apa 7 hari? sehari sih. Sehari Sehari habis itu dibawa. dibawa kabur Berarti kaptennya. total 6 hari. 6 hari. 6 hari betul. penyanderaan ya? Penyanderaan. Oke. Habis itu kan diselamatkan, mau dikasih makanan tuh sama US Navy-nya kan, niat baik dia kan. Perompak tetap nggak mau, dikiranya ada duit, kata perompak itu. Kita bawa makanan, kata dia. Nggak bisa makanan, kata Kalau perompak duit mah boleh gitu ya. Tapi Kalau duit mah boleh. makanan ya enggak lah gitu ya. Iya, nggak diizinkan sama makanannya, sama minumannya. Oke. Akhirnya si US Navy-nya kabur karena waktu itu kan Phillips tuh bilang katanya kehabisan oksigen dalam si Skoci itu. Iya. Dia mendorong satu perompak ke tengah laut. Oke. Dia akhirnya pengen berasumsi adalah ingin melarikan diri gitu kan, kabur berenang ke arah kapal Ini perang. kaptennya. Kapten Phillipsnya. Akhirnya dikejar lagi sama perompak, ditarik lagi. Akhirnya berkali-hari itu sampai, nah di hari yang berikutnya ini menjelang pembajaknya ditembak. Menjelang pembajak tembak, akhirnya si ketua pembajak itu diminta ke kapal perang US Navy dengan alasan adalah kamu akan dapat uang tembusan. Iya. Tapi ada cerita yang uniknya juga tuh dari pembajaknya. Dengan si perompaknya itu yang satu ketangkap, dibawa ke kapal perang. Bukan langsung diapa-apain, langsung diborgol sama US Navy. Iyalah, biar aman ya. Biar aman kan. Akhirnya si perompak kan ditanya-tanya,
kenapa sih diborgol, kata dia gitu kan. Akhirnya dia dibilang sama US Navy, kamu boleh ke Amerika, kata US Navy bilang gitu kan. Kita kan selamat datang kamu di sana, tapi kamu ke sana bukan untuk liburan. Kamu akan dipenjara selama 33 tahun. Perompaknya. Buat untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan ini udah salah banget. Udah salah banget akhirnya kan. Itu kan si Phillips aja kan menjelang pemajak ditembak itu, tahu nggak keadaannya kayak apa coba? Tangannya diikat di tali itu, di tiang berdirinya itu, pakai handuk kecil. Matanya ditutup kayak orang mau dihukum mati. Jadi gini nih sama perompaknya. Tapi si US Navy-nya tuh bisa lihat dari jauh tuh itu Phillips udah diikat ini nih. Akhirnya ada kata-kata eksekusi. Akhirnya Phillips bisa diselamatkan dari si Phillips-nya dengan catatan 3 perompak tembak mati. Ya. Dan satunya dibawa. Satu lagi dibawa ke penjara di Amerika Serikat. Oke. Ditembak mati. Tuh Phillips tuh tiba-tiba langsung bilang, "What was that?" kata dia. Tiba-tiba mukanya tuh udah kena lumuran darahnya para tembak mati perompak. Karena ditembak pas di situ ya? Iya. Okay. Akhirnya ada satu prajurit US Navy memaksa buka, didobrak pintu sekocinya. Akhirnya diselamatkan lah itu si Phillips-nya. Oke. Itu Phillips-nya tuh dalam keadaan, waduh itu gemeter. Iya. Iyalah, apalagi belum makan juga ya? Belum makan juga kan, akhirnya diselamatkan sama US Navy. Ditanya sama dokter tuh, kan US Navy masih ada dokternya kan di situ. Ditanya sama dokter. Akhirnya si US Navy-nya bilang, ini Phillips katanya. Iya, saya Phillips, kata si kaptennya. Ayo sini Cap, ke dalam. Kata officer yang US Navy-nya, dibawa ke dalam tuh. Akhirnya dibantu. Masuk-masuk udah dibantu air, makanan, minum, sama pengobatannya lah gitu loh. Karena kan dia masih debar-debar jantungnya kan, ditangkap dibantu sama US Navy kan, di rescue lah gitu kan. Akhirnya diselamatkan sama dokternya juga, ditanya keluhan Anda apa, kata dia kan. Akhirnya dikasih pakaian juga kan, dan berakhirnya adalah kapal tetap berlayar ke Mombasa Kenya. Nyampe lokasi, Phillips dipulangkan lebih duluan karena keluarga lebih udah menanti dia di sana tuh, menunggu. Cemas lah ya. Cemas kan. Akhirnya nyampe bandara itu, keluarga akhirnya seneng deh balik lagi ke rumah kan. Dijemputlah sampai buka press conference di bandara kalau nggak salah. Phillips-nya. Itu Phillips dalam jadi pas begitu sampai bandara tuh langsung ada press conference di situ. Ya, ada press conference-nya. Dan satu lagi yang unik adalah Phillips tuh nggak mau dianggap pahlawan. Oke. Kata dia, saya nggak mau dianggap pahlawan, tapi saya ingin adalah biarkan angkatan laut yang jadi pahlawannya. Betul. Bukan saya jadi pahlawan. Tapi orang pada bilangnya dia pahlawan. Karena sebetulnya Kapten Philip ini adalah victim ya, korban. Korban, victimnya. Ya, yang heroes-nya adalah ya anggota US Navy-nya. US Navy-nya. Betul. Ya emang betul sih gitu loh secara logika. Betul. Cuman ya kenapa jadi heroes ya si Phillips-nya? Mungkin karena dia bawa kapal, tapi kan gini maksudnya, kalau misalnya kapal ini memang adalah kapal penumpang, mungkin bisa dibilang kayak begitu. Ini kan kargo, nah ini kontainer kan kargo, gitu loh. Dan bisa jadi kalau misalnya kapal penumpang mah yang disandar bukan kaptennya, tapi ya penumpangnya. Iya betul. Gitu. Ya. Dan oke, sebelum lanjut, ya ini kan nanti kita pembahasan kedua ini adalah kapal MV Sinar Kudus. Ini kan Kang Farel ini juga adalah seorang pelaut ya. Betul, pelaut. Jadi ini memang relevan banget nih dengan kerjaannya Kang Farel nih. Betul. Kapan akan berlayar lagi kira-kira? Ya, kalau nggak akhir Mei ini, Juni lah berlayar lagi. Oke, akhir Mei ini atau nggak Juli? Juni ya? Juni atau Juli lah. Oke. Dan kalau Kang Farel sendiri ngelihat aksi perompak begini ya, pembajak kapal ini atau bajak laut lah ya. Iya betul. Itu gimana sih, ada rasa takut gak sih kalau lagi berlayar ya? Kita sebutnya berlayar ya, walaupun sekarang kapal udah gak ada layarnya ya. Iya. Tapi tetap bahasa kita tuh berlayar lah. Berlayar karena nenek moyang kita seorang pelaut. Betul. Jadi ya itulah, ketika lagi berlayar gitu, apakah ada rasa
takut atau gimana sih? Karena kan udah banyak banget kejadian. Karena kan nggak cuman waktu yang dulu aja ya. Sekarang-sekarang Nah, juga sekarang juga ada beberapa kisah yang juga Mirip lah langsung ya. berkenaan. Menurut Kang Farel kemarin udah sempet cerita itu, ada yang menimpa kerabatnya omnya Farel ya, Pak D. Pak D ya. Pak D-nya juga Pak D itu kapten. kalau bahasa Jawa itu di dalam bahasa Jawa Kakaknya itu bapak lah. kakaknya bapak, kakaknya ibu tuh, yang laki-laki namanya Pak D, kalau yang perempuan namanya Bude gitu ya. Betul. Itu kalau yang nggak ngerti ya. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi waktu itu yang berkaitan juga perompaknya Somalia juga ya. Somalia juga. Jadi emang rata-rata ini perompakan terjadi Di Afrika semua. yang dari Afrika semua ini ya. Betul. Dari Somalia ini Somalia. gitu. Nah, oke. Kalau menurut Akang nih sebelum kita lanjut ke kapal MV Sinar Kudus ya. ya, Kudus itu kenapa sih harus dari sana terus gitu? Apa karena mungkin karena kemiskinan di daerah Somalianya. Afrika itu? Ya mungkin karena kebutuhan orang-orang Afrika ini yang kurang bisa terpenuhi apa gimana, Mang? Kok bisa terjadinya perompak atau kejahatan kriminal lah? Kok Di banyak laut ya. banget di Afrika gitu loh. Oke. Jadi tuh Somalia tuh sebenarnya kan negara yang kayak Timur Tengah gitulah bilangnya kan. Udah gitu kan orang bilangnya banyak nelayan di situ. Nelayan. Oke, Jadi jadi emang di air gitu. air itu kan. Tapi emang sejarahnya bajak laut tuh emang begitu. Awalnya dari nelayan dulu. Dari nelayan, oke. Terus Tiba-tiba kalau negara tiba-tiba ada krisis yang bisa dibantu benar-benar nggak bisa tolong. Nah disitulah banyak bajak laut yang udah merajalela mana-mana gitu. oh, jadi itu awal mulanya ya Awal karena mulanya, krisis ya. krisis sebenarnya. negaranya. Tuh ya. Berarti Indonesia juga kalau krisis bisa jadi nelayan-nelayannya bisa jadi bajak laut juga dong ya. Iya. Oh sini juga ada. Jangan sampai Jangan amit-amit sampai. ya. Ya dan mungkin udah ada kali ya. Ada di Selat Malaka. Oh di Selat Malaka. Selat Malaka gitu ya. kapal yang ke arah Singapura pokoknya sama Oh Malaysia. itu dia sama pembajakan begitu juga. Banyak malah. Dan itu, nah Akang suka mikir gak sih? Kadang kan mereka ada yang bawa senjata gitu-gitu. Oh iya. Mereka tuh dapat senjata dari mana, Kang? Itu mungkin belinya ilegal ya. Iya udah pasti. Ilegal, udah tapi pasti. mungkin dia kayak nyuri maling dari tentara. Atau polisi gitu loh, dibawa-bawa. Berani. Jadi kayak masuk diam-diam gitu loh di markas tentara atau polisi. Markas gitu ya. Karena memang keadaan negaranya juga lagi kacau juga gitu ya. Jadi ya kayak gitu-gitu kayak senjata tinggal ambil aja gitu. Ambil aja. Atau enggak kayak iseng-iseng aja dobrak-dobrak pintu gudang gitu. Oke. Dan oke, ini kan berarti sangat meresahkan ya, si Iya. perompak-perompak ini ya. Betul. Lalu kenapa kok kesannya sampai sekarang ya, kapten-kapten kapal, minimal kapten lah. Iya kapten lah. Kenapa banyak yang masih tidak membawa senjata api atau bahkan mungkin tidak ada izin untuk membawa senjata api atau gimana itu, Mang? Kok kan ini kan untuk membela diri lah Iya, gitu ya. Kenapa betul. kok kayak seakan-akan mereka tuh tangan kosong aja gitu? Mungkin ya kalau bahasa sekarang kan dikit-dikit telepon tentara gitu kan biar dihabisin para pembajaknya. Kalau sekarang kapal itu Ya tapi kan kayak gitu butuh ya, proses. berproses kan agak lama kan. Kalau sekarang kapal ini adalah sekarang pada membawa kawat berduri. Oke, itu kan untuk antisipasi lah. Antisipasi, betul. Tapi senjata Tapi itu ampuh memang, kawat berduri itu ampuh. Ampuh ya. Ampuh karena itu semua area kapal itu digembok Oke. biar nanti para pembajak tuh nggak tahu kalau ada kawat berduri gitu tuh. Oke. Itu berlaku semua kapal. Kalau pesiar mah enggak ya, tapi kalau kargo sama tanker wajib gitu. Oh, kalau pesiar nggak ada. Nggak ada, karena kan pesiar kan manusia semua tuh isinya kan. Iya, tapi terus pengamanannya apa dong kalau pesiar? Kan Akang tuh di kapal pesiar ya. Betul. Kan ada security di kapal tuh. Tapi kan security juga, security tapi bawa senjata. Enggak juga sih, paling Terus gimana tuh? Kadang-kadang- kalau ada perompak begitu tiba-tiba darder gimana? langsung telepon tentara biasanya sih. Wah, itu butuh waktu juga ya. Waktu begitu juga, ya. nggak cuma sehari bisa 2 hari. Udah gitu perairannya di mana kita harus tahu dan harus teleponnya berarti tentara-tentara yang berada di Negara tersebut. negara-negara tersebut. Iya, gitu ya. betul. Oke, kenapa gue membahas ini, gue menanyakan ini kepada Kang Farel karena selanjutnya ini lebih menegangkan lagi daripada sekedar cerita si Kapten Philip ini. Betul. Yang konon katanya, bukan konon katanya, yang faktanya
ini memakan waktu selama 60 hari ya? 60 hari, betul. 60 hari atau sebulan. Bayangin lu di tengah lautan, lu disandra sama perompak-perompak ini selama sebulan. Sebulan lamanya. lebih. Tuh. Nah, ini memang ada peran yang cukup heroik Betul. dari Tentara Nasional Indonesia, teman-teman. Yang di sini juga dikomandoi oleh Jenderal juga. jenderal yang tadinya masih berpangkat kolonel yang bernama Taufik Kurohman gitu loh. Ya, yang sekarang sudah pensiun dan berpangkat terakhir Laksamana Madya gitu ya. Angkatan Laut lah. Angkatan Laut, Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut gitulah ya. Betul. Nah, bisa diceritakan Mang, lagi-lagi awal mula kisahnya tuh seperti apa? Bapak yang itu? Bukan, maksudnya kapalnya gitu. Ini lagi mau dari mana ke mana, terus lalu kenapa bisa terjadinya pembajakan ini gitu loh. Oke, ini kita ceritain ya berarti ya. Ya. Jadi kapal Sinar Kudus itu membawa nikel. Nikel tuh emas. Oke. Dari Makassar atau Mamuju dia berangkatnya. Menuju Rotterdam Belanda, karena orang Belanda waktu itu lagi mesen nikel ke kita. Dibawalah dari Makassar, Batu Selat Malaka masih aman tuh kapalnya tuh. Enggak, ini tuh jalurnya ini kemana aja nih Mang? Dari Makassar. Dari Makassar ke Rotterdam Belanda. Enggak, maksudnya jalur yang dilalui. Makassar lewat Malaka, betul. Malaka, Belawan Medan, terus sampai Sabang. Oke. Sabang nanti muter ke arah India. Oke. Nah, di situ tengah-tengah itu tuh udah ada pembajak setelah India itu. Oh, di India itu ya? Setelah Indianya, menjelang ke penyempitan jalan yang Itu berarti kira-kira di mana itu? Setelah India itu berarti di mana? Menjelang Oman sama Somalia itu. Oh ya, perbatasan situ lah. Perbatasan situ ya. Nah. Tiba-tiba kapten dari jauh juga sama kayak Philips tuh. Dicap pakai teropong gitu kan. Wah, itu lebih parah tuh si Sinar Kudus itu. Karena kenapa? Perompaknya itu kan lebih banyak kan. Datang ke kapal, itu satu kapal diacak-acak sama perompak. Oke. Diacak-acak. Itu lama itu tiba-tiba kan. Nah, kebetulan juga kan waktu itu kan Pak SBY juga diam-diam kan. Tapi karena mungkin ya si kapten kapal Sinar Kudus udah nelpon kemana-mana gitu loh. Mungkin nelpon kantor Samudra Indonesia. Udah ngirim pesan ke SBY juga sebenarnya pada saat itu. Iya, udah ngirim ke SBY juga, ke Panglima TNI, sama ke kantor pusat Samudranya ini. Telepon nih katanya kan. Akhirnya PSBY juga menyari-nyari juga tuh sama Panglima TNI. Siapa nih peran TNI yang pernah berpengalaman melawan perompak? Oke. Akhirnya Panglima TNI menemukan lah satu kolonel di situ. Si bapak tadi tuh, yang tadi Pak Taufik Kurohman itu. Dia waktu itu keadaan lagi di Surabaya tuh, Pak Taufik Kurohman. Kayak lagi nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi dia jeli loh. Karena kenapa? Dia pakai akal waktu itu sangat menentukan. Jadi biar waktu pelayaran tuh nggak ada buang-buang waktu. Waktu itu dia lagi di Surabaya, lagi ngobrol sama sesama perwira lah waktu itu, anak buahnya kapal juga kan, atau anak buah yang di pelatihan Kormada lah gitu kan. Nah, yang katanya beliau ini rapat dengan Kasal itu di mana? Oh, di Mabesal. Ini yang masalah penumpasan perompak ini juga kan? Iya, tetap. Jadi jadi dari Surabaya dia ke Mabesal akhirnya? Iya, karena kan awal dari SMS itu tuh. Ada kata-kata gini, kalau tentara dapat SMS kan misalkan ini HP nih, tiba-tiba kita buka nih, bunyi nih misalkan, ada katanya gini, segera ke Guspur Labar. Nah itu kan Pak Taufik Kurohman kan kayak mengabaikan nih, kayaknya belum serius banget nih. Apa sih, paling cuma apa sih, gitu ya kan? Ini pemberitaan gitu. aja, paling ini pemberitaan doang biasa aja. Akhirnya dia ngobrol aja sama para ininya kan, para anggotanya kan, Kormadanya itu. Besok waktu lusa ada lagi, segera ke Mabesal dan Mabesal sama Guspur Labar. Kata Pak Taufik Kurohman langsung bilang gini, aduh ini kayaknya serius nih.
Yang pada saat itu pemberitaan belum memberitakan itu. Belum memberitakan, tapi mungkin Gus Purlabar sama Kormada 1 itu sama Mabesal udah nelpon. Telepon Pak Taufik. Pak Taufiknya itu ditelepon. Oke. Pak Taufik di mana? Saya udah di bandara, Pak. Oke, segera dari bandara ke Mabes Angkatan Laut. Dia awalnya taunya cuma pengennya Kormada 1-nya itu tuh, jalannya kan dari Bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya telepon Pak Wakasal itu, Pak Kasal ditelepon. Kamu kemana? Saya ke ini Pak, Kormada 1. Kamu ke Mabesal sekarang juga? Belok lah mobilnya tuh. Mobil jembatan Mabesalnya belok ke arah Mabesal. Nah, begitu dia nyampe di Mabesal Cilangkap, baru turun dari mobil nih. Dia kan diarahin nama kepala protokol Pak Kasal, Pak Wakasal kan. Masuklah ke ruang meeting. Layar rapat itu udah tentang perencanaan semua tuh. Dia udah ketinggalan sebetulnya ya pada saat itu. Belum ketinggalan juga, mungkin udah mau mulai perencanaan gitu loh. Oke. Akhirnya bawa setupnya gitu kita kan ya. settingannya lah gitu lah. Akhirnya Pak Wakasal bilang, Taufik kamu yang bawa ya. Wah kaget dong, dia menyampaikan tiba-tiba ditunjukin sama Pak Wakasal kan. Kamu yang bawa ya. Dia merah tapi dia bilang gini, oh siap Pak. Akhirnya dipaparin semuanya tuh. Pengennya ini itulah sama Pak ini. Rupanya kalau kata Pak Taufikur Rahman itu ya, Mabesal itu karena kan kapal bukan Ahmad Yani, kapal Yosudarso sama kapal Abdul Halim Perdana Kusuma itu kan dia nggak bawa tanker. Jadi kan di pelabuhan dia harus isi tankernya juga kan, si bensinnya. Iya. Mabesal tuh nyiapinnya di Djibouti. Padahal dia udah tahu. Jadi ada penentuan waktunya tuh. Kalau dari Djibouti sama Oman bedanya apa? Akhirnya rapat selesai, Pak Wakasal bilang, gimana Pak Taufik? Ada saran? Kata dia gitu kan. Ada saran kata gitu kan. Dia bawa kertas dari Surabaya kan. Disobek dikit lah, tapi udah sempat pakai pulpen gitu. Pak, saya punya catatan, time is essential kata dia gitu kan. Wah, apa tuh kata Pak Wakasal kan. Dibuka tuh kertasnya, ditunjukin. Saya akan menempatkan pengisian bahan bakar atau bekal ulang kapal. Saya nggak akan simpan ini di Djibouti. Tiba-tiba Pak Wakasal nanya, perkembangannya apa tuh? Kalau dari Djibouti ke Somalia, itu jaraknya 2 hari, Pak. Salah Oman ke Somalia, sehari doang, Pak. Oh, langsung pada kaget kan, satu pesawat pada kaget dong sama omongan dia. Gimana, Pak? Oke, saya langsung setuju sama omongan kamu. Langsung setuju. Dan malamnya, kalau nggak salah ya, kan kalau Pak SBY kan waktu di istana kan manggilnya para jenderal itu kan. Karena si Pak Kolonel ini ketahuan nama Pak Panglima TNI, dia akhirnya malamnya ke rumah Pak SBY Cikeas. Oke, menghadap ya? Menghadap, karena buat kesiapan ini kan. Tapi tengah jalan juga udah lucu juga tuh. Dikira Pak Taufikur Rahman itu, semua tentara-tentara itu yang ngumpul di rumah Pak SBY Cikeas itu, dikiranya pakai baju loreng semua. Karena ya beliau belum pernah ke sana ya. Belum pernah ke sana kan, dia juga nggak tahu Cikeas di mana. Presiden tuh gimana, iya, kan. Cara berpakaiannya tuh gimana iya, gitu ya. Betul. Karena kan yang tahu cuma bisa menghadap kan cuma Panglima TNI sama Bapak Kepala Staf yang atau wakilnya lah. Datang kata dia kan disuruh ke Mabes, suruh ke rumah SBY Cikeas tuh. Yang kediaman pribadi itu ya. Pribadinya kan. Di tengah jalan Panglima TNI Pak Agus Suwartono nelpon. Tiba-tiba Pak SBY bilang, semua perwira ke rumah saya harus pakai batik. Waduh. Mana tuh? Kata dia ditelepon sama Pak Agus Suwartono, Panglima TNI. Dek, kamu kemana? Saya udah jalan ke Cikeas, Pak, pakai baju loreng. Pakai batik seorang. Waduh, kata dia. Waduh, di tengah jalan pakai batik kan. Bingung tuh Pak Taufikur Rahman tuh. Tapi akhirnya dia pakai cara gini. Kaos dalamnya pakai kaos dalam PDL. Tapi batiknya beli di toko-toko mana lah gitu ya, kata dia kan. Dan mampir sebentar nyari batik. Sananya pakai celana katun PDH itu. Oh iya, jadi kayak masih pakai seragam. Pakai gitu seragam ya? kan, tapi kayak setengahnya seragam gitu loh. Tapi sepatu PDL. Bawahnya seragam, sepatunya PDL. Atasnya batik. Batasnya batik tapi dalamnya Kaos dalam loreng.
kaos dalam PDL ya. Ya, kaos dalam PDL sama sepatu Sepatu PDL. PDL. Iya, PDL akhirnya. Aduh, Wah, awal tegang-tegang akhirnya ya udah datang ke rumah Cikeas aja datang itu. luar biasa. Luar biasa perjuangan dia. Tapi untungnya nggak ada komplain gitu-gitu ya Wah, dari ada, Pak nggak ada SBY. komplain. Yang penting kan PDL cuma harus ketutup aja. Yang penting dibilang pakai sepatu formal gitu. Oh iya, ya kan bisa ditutup sama ini ya. Celana katunnya, celana katun yang iya. PDH-nya itu. Iya, iya. Akhirnya datanglah ke Mabesal. Oke, kata Pak SBY, semua perwira begini-beginilah dijelasin sama Pak SBY kan. Saya akan infokan kapal berangkat apa nggak berangkat gitu. Perintah di Panglima TNI itu semuanya. Akhirnya malam itu semua pada setuju di Cikeas. Ya sudah. Untungnya kapal dari Surabaya udah pada kumpul di Priok itu. Oh gitu. Tapi itu awalnya masih cuma 2 kapal doang tuh. Terus jadi 4 kapal. 3. Oh 3. 3 kapal, bukan 4 kapal. Kan pertama kan kapal Yosudarso. Heeh. Yang kedua kan Abdul Halim Perdana Kusuma. Heeh. Yang ketiga ini kapal Banjarmasin. Oke. Itu KRI semua tuh ya. KRI semua tuh, 3-3, tapi tambah tanker tuh. Akhirnya Pak Taufik Roman juga waktu di Oman juga kan mau masuk Oman tuh kapalnya. Ditanya sama US Navy. Pak Taufik, kata dia gitu kan. Anda kesini nggak bawa tanker? Kata dia gitu kan, ditanya gitu. Terus Anda gimana cara ngisi bahan bakar di pelabuhan Salalah Oman? Saya menggunakan sarung diplomasi. Diplomasi sarung kata dia gitu kan. Tapi dibantu sama atas pertahanan KBRI Riyadh kalau nggak salah. Tapi itu juga Pak Taufik Roman juga harus telepon atas pertahanan KBRI Riyadh juga gitu loh. Iyalah. Selaku yang punya wilayah. Betul. Jadi dia ada izinnya juga. Harus izin dulu, betul. Kata si US Navy nanya, Pak, kita nggak bisa Pak. Kita aja 6 bulan sekali dilarang isi bensin di situ. Kok Anda bisa? Makanya kaget dia kan, ya. si US Navy kan kaget banget kan dengernya. Jadi emang menjalin hubungannya juga baik ini Baik ternyata kan. Kok Anda bisa sih? Saya aja nggak bisa, kata US Navy ngomong gitu ke Pak Taufik Romannya. Karena di situ gabungan ya. Gabungan. Jadi ada US Navy, ada apa Royal lagi? Navy. Royal. Dari Inggris tuh. Dari Inggris. Ada juga Dutch Navy. Dari Belanda. Sama Rusia. Keren ya. Iya. Kan itu semua tentara tuh pada nanya dia. Kok bisa sih Anda ke situ, kata tentara gitu kan. Saya udah izin semuanya. Katanya dia hubungi otoritas orang pelabuhan Salalah Oman, terus sama persetujuan KBRI Muscat Oman gitu loh. Terus sama apa lagi ya? Pokoknya sampai administrasinya KBRI yang di Muscat juga harus segera. Jadi menurut Pak Taufik ini, Pak Jenderal Taufik ini, iya, lebih baik ribet sedikit gitu iya, ya, menjalin hubungan diplomasi gitu, iya, daripada harus buang-buang ini ya bahan bakar gitu ya. Betul. Dengan adanya kapal tanker gitu Kapal ya. tanker. Nah ditanya gitu kan, akhirnya wah pada kaget semua. Semua angkatan laut pada kaget sama dia. Oh jadi Anda begini. Oke lah pada ada inilah setuju. Kalau di Djibouti pelabuhan itu kering tuh. Jadi supermarket sama pasar tuh nggak lengkap belanjanya. Kalau di Salalah Oman, jadi kayak Pak Taufik si kapal perang mau belanja beras, belanja telur, sayuran seger, itu banyak kan di Oman semua. Oke. Karena kenapa? Tokonya tuh besar banget. Jadi kita belanja juga puas gitu loh. Oh gitu. Iya, akhirnya belanjalah semua sampai bahan bakar diisi semua lah. Nunggu perintah katanya kan. Nunggu diperintah pas udah sampai Oman tuh nunggu perintah mulu tuh. Kata Panglima TNI, kapal udah mau gerak itu kan, udah mau deket kapal Sinar Kudusnya tuh. Tiba-tiba Panglima TNI nelpon. Dek, tunda dulu. Aduh, tunda. Kenapa? Ini keluarga korban tuh lagi nanya-nanya Panglima TNI sama Presiden sama perusahaan Samudra Indonesianya. Minta kapal gak diserbu. Oke lah akhirnya kan. Kapal akhirnya tarik mundur lagi ke Salalah Oman. Oh ini posisi udah deket. Udah mau deket nih, udah mau diserbu nih. Udah gitu Kopaska apa Denjaka tuh sama Kopassus tuh udah mau turun ke lapangan, udah mau turun ke laut gitu loh. Akhirnya nggak jadi juga, mundur lagi kapalnya tuh. Besoknya
"Dek, silakan diserbu." Langsung pada semangat tuh semuanya tuh. Itu agak sulit juga ya untuk melakukan perompak ini ya. Emang total perompak ini ada berapa orang? Kalau nggak salah ada waktu itu ada 8. Oke, ya Tapi sebenarnya yang dikit 4 juga sih. Iya, habis itu yang 4 orang ini, setelah 8 orang ini tuh kabur tuh. Kabur. Nah, perombakan terakhir ini baru tembak-tembakin sama Denjaka. Oke. Akhirnya dari itu juga Denjaka sama Kopassus sama Kopaska itu langsung serbu semua tuh. Dikejar tuh akhirnya kan. Yang satu kabur, akhirnya pembajak yang mati tuh 4 kalau nggak salah. Itu udah tembak sama Denjaka sama Kopaska sama Kopassus. 4-nya kabur. 4-nya kabur. Jadi nggak ada yang dibawa untuk dimintai keterangan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi emang ada yang kabur. Karena udah kasih uang tembusan itu tuh. Ada yang kabur. Oh, jadi udah dikasih duit. Udah kasih duit. Kabur itu akhirnya. Kacau juga itu kan. Kapal itu. Itu udah pas sebulan itu berarti? Sebulan itu. Akhirnya cuma ada 2 pilihan. Apakah kapal ini mau dibebasin ke perairan internasional. Atau tarik lagi kembali ke Jakarta. Gitu. Tapi kayaknya kalau nggak salah langsung lanjut ke Rotterdam, Belanda kayaknya sih kapalnya. Oh, dia lagi bawa nikel ya? Bawa nikel kan. Nikel itu kan kayak emas-emas gitu kan. Udah gitu kan lagi tunggu pemerintah Belanda tuh. Iya. Akhirnya pada bertanya kepada Pak Taufik Roman tuh gimana caranya sebulan itu bisa tepat waktu gitu loh. Iya. Bahkan dia aja mau berangkat aja nggak ngasih tahu keluarga besar yang di Sukabumi. Oh gitu. Iya, dia cuma kasih tahu cuma istri sama anaknya doang gitu loh. Ya kan karena apa silent aja kan. Diem-diem gitu. Diem-diem kan. Udah gitu kan istrinya lagi nggak ada di rumah kan kalau nggak salah, lagi ada kegiatan di Manado sama orang-orang Kormada 2 kalau nggak salah kan. Dia bilang, "Saya berangkat tugas dulu ya," katanya. "Oh ya udah nggak apa, hati-hati," kata istrinya. Tahu, dia bilang tugas tahu, cuma nggak tahu untuk apanya, nggak tahu. Iya. Ngapain tuh nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Taunya setelah selesai operasi baru tahu semua gitu. Oke, menarik. Ini luar biasa, heroik juga teman-teman. Betul. Dan oke, ini terakhir. Kalau udah lama juga nih podcastnya. Iya. Ya. Dari Kang Farel, apa sih harapannya untuk dunia perairan dunia gitu ya? Ya. Itu kedepannya gimana? Terus untuk pencegahan perompak-perompak ini gimana? Adakah hal yang bisa lebih dimaksimalkan lagi gitu ya? Gimana kira-kira Kang Farel? Mungkin ya para navigasi dek ya, mungkin harus lebih teliti lah ya, atau harus tahu benar-benar kayak tahu lebih dalam lah gitu. Gimana sih kalau lewat daerah perompak kayak gimana? Soalnya sampai sekarang aja bajak laut masih ada loh. Betul. Dan kalau kalian mau tahu, bajak laut modern tuh bukan di Somalia juga. Ada lagi di Nigeria, Kamerun. Itu lebih sadis. Lebih sadis. Lebih sadis itu. Karena waktu itu minyaknya itu tumpah di situ. Oh, bahaya dong. Lebih bahaya. Dan udah gitu, malah kalau di Nigeria, Kamerun tuh lebih sadis karena nanti kapal sama KKM tuh dibunuh di situ. Dan makanya sampai dibilang pahlawan para perompaknya. Anehnya kan gitu kalau di Nigeria sama Kamerun tuh. Makanya kalau lewat daerah perompak itu semaksimal mungkin ya punya banyak alat-alatnya lah, kayak penghalaunya tuh dibanyakin gitu loh. Kayak kawat berdurinya. Sampai ada orang-orangan sawah yang pakai patung itu ada, tuh wajib itu. Dan kalau misalnya ada anggota dari misalnya kapal kita gitu ya. Mau tanker kayak apa kayak. Kalau misalnya selalu diawasin sama kapal perang ya. Apa namanya? Tentara, misalnya dari tentara angkatan laut kayak gitu. Ikut berlayar segala macam sampai daerah tujuan supaya bisa lebih apa ya, emang kayak lebih mengantisipasi lah kayak gitu. Menurut Akang perlu nggak sih kayak gitu? Perlu lah. Tapi karena kan untuk keamanan juga kan. Gitu. Tapi juga kadang-kadang ada juga salah sasaran juga tuh perompaknya juga. Karena gue waktu itu sempat nonton TikTok gitu ya. Kayaknya ada deh yang kapal perang gitu ya. Kapal-kapal tanker ini rata-rata kapal-kapal tanker itu dijagain juga sama tentara gitu ya. Ada beberapa yang gitu sih. Tapi ini juga ya, kadang-kadang si perompak juga salah sasaran juga sama kapal perang tuh. Oh gitu. Pernah banyak kejadian.
Nah, terus gimana itu kalau misalnya salah sasaran ke kapal perang? Cari mati dong. Nah itu dia Kak, sampai kita aja pernah kok Indonesia KRI Franz Kaisiepo pernah tuh dari mana tuh, aduh, dari Sri Lanka mau ke Oman aja tuh dia udah dicegat gitu kan, lagi lewat perairannya Somalia. Dia nggak tahu kalau ada nomor lambung kapalnya itu kan, udah tembakin tuh mau ajak tuh, der. Tapi untungnya adalah semua prajurit kapal Franz Kaisiepo pada sigap semua tuh lawan bajak laut. Langsung tembakin lagi. Tembakin lagi, dia tembak mati. Habis tuh. Habis itu. Makanya kata itu juga, pokoknya semua kapal perang tuh udah banyak kejadian ya, apalagi Spanyol tuh pernah. Karena waktu itu bilangnya, kan ada kapal perang juga yang bawa tanker kan ada. Sempat tuh Spanyol dicegat sama perompak. Dia nggak tahu kalau itu semua isi orang kapal pada pakai baju loreng semua tuh pada nggak tahu perompaknya. Jadi main serang-serang aja, tahu-tahu pas udah deketin sama tentara pada kabur lagi, atau nggak tembak-tembakin mati gitu loh. Banyak kok kapal kargo dari Korea Selatan pernah, Rusia juga pernah melawan perompak, itu juga nggak gampang. Juga itu kan juga kapal kontainer Korea juga pernah kejadian tuh di laut Oman. Ya di laut Oman tuh sering terjadi karena para bajak laut Somalia tuh arahnya pada ke laut Oman semua tuh. Oke. Begitu, makanya kalau lewat perairan Oman, perairan Kenya atau perairan Somalia harus berhati-hati tuh para pelaut tuh. Oke. Ya, jadi begitu guys saran dari Kang Farel buat kru ya. Kru pelaut juga tuh. Kru pelaut sama pelaut gitu ya. Ya. Dan semoga di masa-masa mendatang nggak kejadian-kejadian lagi kayak begini ya. Betul. Dan gue harap juga untuk negeri Afrika, gue sangat berharap kesejahteraan menyertai kalian supaya nggak ada lagi nih kriminal-kriminal kayak begini yang merugikan orang lain dari seluruh dunia masuknya. Betul. Gitu, oke? Jadi sekian aja dari gue Muhammad Arfana Santoso dan Farel Aditama. See you on the next podcast teman-teman. Bye-bye. Tungguin podcast kita lagi ya. Bye-bye. Bye guys.